Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak bapak semua. Alhamdulillahillazi arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam lokal yang kita cintai ini. Selawat dan menekankan salam tidak lupa-lupanya kita sampaikan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau telah membawa umat manusia kepada zaman kepintaran, yaitu kepada zaman jahiliyah, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang yang pada saya ini, yang banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Untuk doa pada pelajaran ini silahkan kepada ketua kelas, yaitu kepada saudara Andi. Kepada saudara Andi dipersilahkan. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk pelajaran kita hari ini, adapun segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan materi kita pada hari ini tolong disimpan ya. Masuk kepada pengambilan absen, itu pada saudari Iswandi, apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Kepada saudari Safrudin, apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga pelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak bapak ingat apakah materi kita pada sebelumnya? Ya betul, materi kita pada sebelumnya itu misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu beliau menggunakan dua metode atau dua cara, itu dengan cara terang dan dengan cara sembunyi. Kita beri aplaus kepada saudari tadi. Lanjut kepada materi kita pada hari ini, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Baik, di sini peradaban itu ada perkembangan peradaban pada masa Daulah ini, yaitu yang pertama perkembangannya di bidang sosial. Dan sosial itu terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan dan perundang-undangan, adanya aturan dan perundang-undangan. Seperti lembaga pengadilan dan kepolisian, terciptanya kemakmuran dan keadilan yang merata karena pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama kepada warganya. Terpelihara dan terjaminnya masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain. Dibangunnya rumah sakit, jalan raya, sarana olahraga seperti pacuan kuda, tempat minum di tempat yang strategis, dan
kantor pos pertahanan sebagai sarana prasarana umat. Kemudian perkembangannya di bidang budaya ialah bahasa Arab berkembang luas ke berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab dan mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata, dan gedung-gedung pemerintahan. Itu bidang budaya itu bahasa Arab yang maju ke bahasa internasional. Kemudian mendirikan pabrik kain sutra, kemudian itu membangun irigasi sebagai sarana pertanian. Kemudian masuk kepada perkembangan dan prestasi di bidang militer. Terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, lembaga politik yang disebut An-Nizam As-Siyasi. Yang A itu lembaga politik, itu An-Nizam As-Siyasi. Kedua, lembaga politik. Kemudian lembaga keuangan dan tata usaha negara. Kemudian lembaga kehakiman dan ketentraman. Dan terbentuknya Dewan Sekretaris Negara yang bertugas mengurusi berbagai macam urusan pemerintahan. Dewan ini terdiri 5 sekretaris. Terbentuknya Dewan Sekretaris Negara terdiri dari 5 sekretaris. Yang pertama itu sekretaris persuratan atau dikenal dengan Khatib Ar-Rasai. Kemudian sekretaris kepolisian dan sekretaris kehakiman, kemudian sekretaris keuangan, dan terakhir itu sekretaris tentara. Inilah beberapa kemajuan pada peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah yang di bidang sosial itu telah terbentuknya aturan dan perundang-undangan sebagai peradaban Islam pada masa ini. Kemudian masuk pada bidang budaya, itu bahasa Arab yang telah maju pada masa ini itu maju menjadi bahasa yang resmi atau mendunia atau bahasa internasional. Kemudian membangun pabrik kain sutra, kemudian mendirikan atau membangun irigasi untuk pertanian. Kemudian masuk kepada bidang militer. Bidang militer ini membentuk 5 lembaga, yaitu lembaga politik, lembaga keuangan, lembaga tata usaha negara, ketentraman, dan kehakiman. Dalam lembaga bidang militer ini juga terbentuk Dewan Sekretaris Negara yang terdiri 5 sekretaris, yaitu sekretaris persuratan, sekretaris kepolisian, dan sekretaris keuangan, dan satu kehakiman dan tentara. Pada
sebelum kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, apakah ada pertanyaan dalam bidang-bidang pada masa Daulah Umayyah ini? Kepada anak-anak Bapak, silakan. Baik, kepada saudara Andi, pertanyaannya itu apakah bidang sosial ini termasuk sudah bagus dalam pada masa Bani Umayyah? Jawabannya, pada bidang sosial pada masa Bani Umayyah ini sudah termasuk lengkap atau rapi dalam pemerintahnya, karena dalam pemerintahnya itu ada aturan dan perundang-undangan dalam mengatur pemerintahnya. Jadi secara jelas tatanan peradaban Islam pada bidang sosial ini sudah rapi atau sudah tersusun dengan aturan yang telah dibuat pada masa Daulah Bani Umayyah. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Masuk kepada materi kita, yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Bani Umayyah. Sedikit cerita pada kemajuan ini, yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW pada 632 Hijriah, tongkat kepemimpinan umat Islam diberikan kepada para sahabat yang kita kenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Berawal dari Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang terakhir yang paling menegangkan kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu umat Islam dipimpin khalifah dengan Muawiyah dengan bentuk pemerintahan kedaulatan daulah yang monarki yang dicetuskan pertama kali oleh Muawiyah bin Ali bin Abu Sufyan setelah terjadinya pergulatan besar dengan kelompok Hasan bin Ali dalam menentukan khalifah pada masa itu. Dinasti ini terdiri pada tahun 661 Masehi yang memiliki dua masa kekhalifahan disebut dengan dinasti Umayyah I, yaitu Damaskus Syria dan dinasti Umayyah II, yaitu daulah ini terbagi menjadi 3 periode atau fase. Fase yang pertama itu fase terbentuk, dan fase kejayaan, dan yang terakhir itu fase kemunduran. Fase kejayaan. Fase terbentuk ini diawali oleh Muawiyah sendiri sampai pada kekhalifahan yang keenam, itu pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian fase perkembangan atau kemajuan, tadi disebut dengan perkembangan juga, pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik hingga khalifah ke-8 yang paling masyhur dalam sejarah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian fase kemunduran atau keruntuhan berawal dari khalifah ke-9, yaitu Yazid bin Abdullah Malik atau Yazid kedua, hingga akhir Marwan bin Muhammad. Dalam kurun waktu kurang lebih 90 tahun tersebut tentunya banyak sekali terjadi perubahan. 90 tahun telah terjadi banyak perubahan dan juga perkembangan dari segala aspek kehidupan dalam setiap bidang, dari bidang sosial, bidang budaya, dan bidang militer yang setelah Bapak jelaskan pada awal pembicaraan tadi. Kemudian salah satu bukti perkembangannya ilmu tafsir pada masa itu adalah dengan dibukanya ilmu tafsir oleh Mujahid. Masuk kepada kemajuan itu dalam bidang ilmu hadis. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam yang mulanya belum tulis seperti Al-Quran, karenanya khawatir akan bercampur dengan Al-Quran.
karena Nabi melarang menulis sesuatu selain Quran. Pemeliharaan hadis dilakukan sahabat melalui hafalan, dan pembukuan hadis mulai dari digencarkan secara massal pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka Hijriyah. Masuk kepada bidang ilmu fikih. Ilmu fikih didasari dari kebutuhannya peradaban-peradaban sebagai pedoman dan menyelesaikan berbagai masalah fikih pada zaman daulah ini, melahirkan dua imam mazhab yang masyhur, Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Imam Zuhri juga termasuk ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Masuk kepada bidang ilmu kalam. Ilmu kalam ini membahas masalah-masalah keimanan yang mempergunakan argumen-argumen akal atau filosofis. Kemudian bidang ilmu tasawuf. Pada masa daulah, ilmu yang muncul pertama dari masa ini yaitu ajaran yang menekuni ibadah dan menyiapkan diri dari kesenangan hidup duniawi. Pada masa Abdul Malik bin Marwan ditetapkan sebagai bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Pada bidang sastra. Yang sastra itu pada masa daulah Umayyah ini, kesastraan yang berkembang pesat dalam bidang ini kita bisa melihat dari beberapa tokoh ahli serta beberapa Qais bin Mulawamah yang terkenal dengan gelarnya Laila Majnun. Kemudian masuk kita kepada proses kemunduran. Sepeninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada masa Zahid bin Abdul Malik, kekacauan mulai terjadi dengan latar belakang dan kepentingan etnis politik juga terjadi konfrontasi sebab kekhalifahan yang mewah dan memperhatikan kehidupan rakyat. Mungkin itu materi kita, yaitu pada kemajuan terdiri fase terbentuknya dan kejayaan atau kekemahannya dan kemunduran. Mungkin ada bapak yang bertanya, dipersilakan tanya atau ragu. Mungkin karena bapak sudah paham semua. Jadi kemajuan pada peradaban Islam pada masa daulah Bani Umayyah terdiri 3 fase, yaitu fase terbentuknya, kemudian fase kejayaan atau perkembangannya, kemudian fase terakhir itu fase kemunduran. Yang mana kemunduran ini terjadi sepeninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada masa Zahid pada Yazid bin Abdul Malik, dengan latar belakang dan kepentingan etnis politik. Mungkin hanya itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kepada anak-anak Bapak, silakan kerjakan tugas untuk minggu depan pada halaman 82. Silakan anak-anak Bapak kerjakan semua latihan-latihan soal tersebut. Kemudian semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi anak bapak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Semoga pelajaran yang kita sampaikan sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat bagi anak-anak Bapak semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah.